Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang ibu sayangi. Semoga dengan pertemuan kita dalam media maya ini tidak mengurangi semangat belajar kalian semua ya. Baik, untuk materi pada kali ini ibu akan menyampaikan tentang traveler CQ atau yang biasa disebut dengan traveling CQ dan kartu kredit. Disimak baik-baik ya materinya. Baik, yang pertama di sini ibu akan menjelaskan definisi dari traveler CQ atau traveling CQ adalah cek yang ditarik atau diterbitkan oleh sebuah bank yang bertaraf nasional maupun internasional atas salah satu kantor cabangnya atau salah satu bank korespondennya yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk dibawa dalam perjalanan. Baik, akan ibu ulas dari pengertian ini, akan ibu jelaskan bahwa traveling CQ berupa cek ya. Cek. Nah, cek ini bisa ditarik dan bisa diterbitkan oleh sebuah bank. Banknya itu skalanya nasional dan internasional. Berarti nasional itu bank-bank yang ada di negara kita, seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, itu yang nasional secara umum, dan internasional itu bank-bank yang bank-bank luar negeri ya, bisa bekerja sama dengan bank luar negeri. Ceknya ini diterbitkan maupun ditarik oleh bank nasional, berarti bank yang di Indonesia ataupun bank yang di luar negara Indonesia, makanya internasional. Nah, atas salah satu kantor cabangnya atau salah satu bank korespondennya. Salah satu kantor cabang itu misalkan kalau contoh bank nasionalnya adalah Bank Mandiri, berarti kantor cabang Bank Mandiri. Atau salah satu bank korespondennya. Bank korespondennya itu ya bank pusatnya istilahnya ya. Kemudian yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai untuk dibawa dalam perjalanan. Nah, sudah jelas kan? Berarti cek ini setelah diterbitkan itu fungsinya menggantikan uang tunai yang bisa dibawa untuk perjalanan yang seperti apa? Contoh seperti ini ya, misalkan sebut saja Aulia ingin pergi ke negara luar, ke luar negeri. Misalkan negara yang dituju adalah Rusia. Nah, Aulia tanpa membawa uang tunai pun bisa kalau segala sesuatunya sudah diuruskan, artinya sudah mempunyai traveling CQ ini, karena bisa digantikan uang tunainya ini dalam bentuk traveling CQ begitu. Bisa dipahami, itu bagian dari pengertian traveler CQ atau traveling CQ. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme traveler CQ. Bagian mekanisme traveler CQ kita lihat bersama ada 9 step atau langkah-langkah yang harus kita pahami. Di sini ada beberapa kolom atau kotak-kotak ini, perhatikan ya. Ada Mastercard yang pertama. Mastercard di sini adalah sebagai penerbit atau yang menerbitkan traveler CQ. Nah, lihat panahnya dari Mastercard ke Bank Permata. Itu ada angka 1 menunjukkan penerbit. Selanjutnya ke Bank Permata. Bank Permata di sini disebut sebagai penjual atau yang akan menjualkan traveler CQ ini. Kemudian setelah yang pertama, dari agen penjual itu ada nomor 2 panahnya ke bawah.
di kolomnya adalah ada nama Lucy. Lucy ini adalah sebagai agen pembeli atau card holder. Nah, panahnya yang kedua, agen penjual menyerahkan traveler CQ kepada perorangan atau perusahaan yang membeli traveler CQ tersebut, yang biasa disebut pembeli atau pemegang. Agen penjual dapat juga melakukan kerjasama dengan money changer sebagai perantara atau penghubung. Nah, jadi Bank Permata ini bisa kerjasama sama money changers atau penghubung. Nah, di sini lihat, setelah nomor 2 itu ada nomor 3, panahnya dari Lucy ini sebagai agen pembeli. Nah, di sini nomor 3 dulu, Lucy dulu ya. Agen penjual menerima pembayaran dalam mata uang rupiah dari pembeli di atas traveler CQ yang dijualnya. Jadi Bank Permata ini, si Lucy ini akan menerima pembayaran, Bank Permata yang menerima pembayaran dari Lucy atas transaksi yang dilakukan pembelian traveler CQ yang dilakukan oleh Lucy kepada Bank Permata. Jadi Bank Permata akan menerima uang rupiah, bentuknya uang rupiah. Nanti Lucy menerima uang dalam bentuk US dolar, bukan uangnya ya, traveler CQ-nya, tapi bernilai US dolar. Kemudian perhatikan yang panah nomor 4. Agen penjual melakukan pembayaran secara periodik kepada penerbit atas traveler CQ yang telah terjual dalam bentuk valuta asing. Tadi kan Bank Permata menjual traveler CQ kan kepada Lucy. Kemudian Bank Permata menerima uang rupiah dari Lucy. Kemudian Bank Permata ini sebagai agen penjual harus melakukan pembayaran juga secara berkala ya kepada penerbit, yaitu Mastercard tadi. Kemudian perhatikan di panah nomor 5. Panah nomor 5 itu adalah agen pembeli dari Lucy ya. Lucy yang posisinya berada di Surabaya akan melakukan perjalanan ke Denpasar, Bali. Lihat panahnya, di situ ada Garuda Surabaya, Denpasar Hotel. Artinya, Lucy melakukan pembayaran menggunakan traveler CQ dalam bentuk US dollar tadi atas transaksi yang dilakukan pada merchant, yaitu perusahaan atau toko atau hotel atau restoran dan badan usaha lainnya yang menerima pembayaran dengan menggunakan traveler CQ akibat adanya kerjasama antara badan usaha tersebut dengan agen penjual maupun penerbit. Jadi Lucy ini jika ingin melakukan perjalanan ke Surabaya, lihat nomor 5, itu harus mencari maskapai kalau penerbangan yang menggunakan traveler CQ, hotel yang bisa menggunakan traveler CQ, sehingga hotel dan penerbangan ini harus bekerja sama dengan pihak penerbit traveler CQ, begitu ya. Setelah itu perhatikan nomor 6, panah dari Denpasar ke atas, nomor 6. Di situ adalah keterangannya begini, merchant akan menukarkan atau menagih uang traveler CQ yang diterima kepada bank yang bertindak sebagai pengumpul atau juga dapat melalui jasa money changer. Perhatikan di situ panah nomor 6 ada Bank Mandiri Denpasar. Nah, di sini Bank Mandiri Denpasar ini disebut bank pengumpul. Kalau tadi Bank Permata itu disebut agen penjual, kalau sekarang Bank Mandiri ini disebut bank pengumpul. Kenapa disebut bank pengumpul? Karena tadi
Lihat keterangannya. Nah, ini Mersen yang Garuda, Denpasar Bali. Garuda itu sebagai maskapai, kemudian Denpasar Bali itu hotel, itu disebut Mersen atau pedagang istilah kitanya ya. Nah, ini akan menukarkan atau menagih. Jadi ditukar nih si traveler CQ itu tuh. Kan tadi Lucy bayar ke Garuda ini kan bentuknya traveler CQ. Nah, dari pihak hotel ini kan berarti masih bentuk traveler CQ. Kalau ingin dijadikan rupiah, maka harus melangkah nih ke Bank Mandiri yang ada di Denpasar. Ditukarkan traveler CQ tersebut kepada Bank Mandiri atau kepada bank pengumpul. Nah, kemudian setelah ditukarkan, lihat keterangan nomor 7. Bank pengumpul menyerahkan pembayaran sebagai ganti atas nilai traveler CQ yang diterima dari Mersen, dari si pedagang ini yang di Denpasar atau Garuda ini. Nah, pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang asing atau dalam mata uang rupiah. Kan tadi kan ini traveler CQ kan ceknya doang, bentuk kertas cek, tapi dalam mata uang asing atau dalam mata uang rupiah begitu. Jadi kalau misalkan di Bali itu kan menggunakan rupiah ya Mas ya. Jadi harus ditukarkan dalam bentuk rupiah tuh. Pihak hotelnya menukarkan ke Bank Mandiri gitu. Nanti Bank Mandiri menerima uang bentuk rupiahnya begitu dari bukan Bank Mandiri yang menerima. Bank Mandiri membayarkan uang rupiah tersebut kepada pihak hotel, kepada pihak Garuda, dengan catatan tadi traveler CQ-nya diterima oleh Bank Mandiri yang bertindak sebagai bank pengumpul gitu ya. Kemudian kita melangkah ke panah nomor 8. Nah, dari bank pengumpul ini menagih traveler CQ yang diterimanya kepada bank penerbit. Dalam melaksanakan tugas ini, maka bank pengumpul berubah fungsinya menjadi bank penagih. Nah, setelah dikumpulkan ya traveling CQ-nya atau traveler CQ-nya, ceknya ini nih oleh Bank Mandiri, nagih. Jadi minta uang cashnya atau ditukarkan lagi lah istilahnya mah kepada penerbit ya. Kemudian lihat panah nomor 9. Penerbit akan melakukan pembayaran kepada bank penagih yang tadi Bank Mandiri sebagai bank pengumpul itu kan sudah berpindah alih nih menjadi bank penagih karena uangnya ceknya harus ditukarkan. Nah, kemudian si penerbit ini harus melakukan pembayaran kepada Bank Mandiri ini sebagai penagih atas tagihan traveler CQ yang diterimanya. Tadi kan udah nerima tuh ya, diterima nih oleh Bank Mandiri dari si pihak hotel, pihak Garuda. Kemudian Bank Mandiri ini nagih lagi kepada penerbit, yang dimana penerbit setelah ceknya dikasihkan kepada penerbit, maka penerbit harus membayar nilai rupiah tadi kepada Bank Mandiri sebagai bank pengumpul begitu. Jadi sirkulasinya muter ya dari penerbit kemudian ke Bank Permata sebagai agen atau penjual, kemudian dibeli oleh si Lucy. Nah, kemudian Bank Permata sebagai agen penjualnya bayar lagi kepada penerbit secara periodik. Setelah itu Lucy menggunakan traveler CQ-nya untuk bayar ke pihak Garuda atau pihak hotel ya, pihak maskapai dan pihak hotel. Kemudian pihak hotel menukarkan lagi kepada bank pengumpul. Setelah diterima oleh bank pengumpul menagih lagi kepada penerbit. Jadi siklusnya seperti itu ya, bisa dipahami. Baik, selanjutnya tetap semangat. Kita lanjut ya ke manfaat traveler CQ. Di situ ada
beberapa manfaat diantaranya bagi penerbit, bagi penjual, dan masih banyak lagi nanti akan Ibu sebutkan. Kita bahas satu-satu ya. Manfaat bagi penerbit. Yang pertama, memperoleh dana mengendap tanpa bunga, yaitu sejak menerima pembayaran dari agen penjual sampai dengan ditagih oleh bank penagih. Jadi tadi kan di situ Mastercard tuh ya akan memperoleh dana mengendap tanpa bunga, artinya uang yang dibayarkan dari agen penjual itu kan akan mengendap tuh sampai dengan ditagih oleh pihak penagih. Nah, yang tadi di nomor 8. Nomor 8 ini Bank Mandiri tadi akan menagih kan. Jadi uang tersebut kalau misalkan sudah dibayarkan oleh agen penjual di nomor 2 tadi, nah itu diterima oleh penerbit. Nah, kalau Bank Mandiri tadi si penagih belum nagih, otomatis kan bagi penerbit ini punya manfaat nih, memperoleh dana mengendap. Nah, dana mengendap itu yang disebut manfaat traveler CQ bagi penerbit gitu ya. Selanjutnya, manfaat bagi agen penjual yang nomor 2 tadi ya, panah yang nomor 2. Nah, yang pertama, memperoleh dana mengendap sejak menerima pembayaran dari pembeli yang Lucy tadi ya, hingga melakukan pembayaran kepada penerbit. Karena pembayaran dilakukan secara periodik sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Artinya, agen penjual juga sama akan memperoleh dana mengendap dari si Lucy. Nah, sebelum dibayarkan kepada agen penerbit begitu. Yang kedua, menerima komisi dari penerbit atas sejumlah traveler CQ yang berhasil dijualnya. Nah, sebagai pihak penerbit, karena traveler CQ-nya udah dibantu dijualin nih, gitu kan, maka harus memberikan komisi kepada agen penjual. Nah, maka agen penjual itu menerima komisi. Itu adalah manfaatnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari selisih kurs atas transaksi penjualan traveler CQ dalam mata uang asing atau US dollar. Sedangkan pembeli melakukan pembayaran dengan mata uang rupiah begitu. Nah, dalam pembeliannya ini si Lucy kan menggunakan uang rupiah, sedangkan traveler CQ-nya itu isinya adalah mata uang asing atau US dollar. Dalam pembelian tersebut pasti kan ada selisih nih antara rupiah dengan dolar. Nah, disitulah agen penjual memperoleh keuntungan dari hasil selisih mata uang rupiah dan dolar tersebut. Nah, itu bagi penerbit dan bagi penjual ya. Sampai di situ dulu. Baik, sekarang kita lanjut masih di manfaat traveler CQ di nomor 3. Bagi pembeli atau pemegang atau card holder ya. Ada 4 poin di situ. Yang pertama, praktis dibawa dalam perjalanan wisata. Oh, betul, jelas, otomatis praktis karena bentuknya cuma cek dan itu bisa membayar seluruh akomodasi dalam perjalanan wisata kita, baik itu dari mulai pesawat, hotel, pusat oleh-oleh dan lain sebagainya. Otomatis akan praktiskan dengan menggunakan traveler CQ begitu. Yang kedua, dengan menggunakan non-blank traveler CQ, pembeli akan merasa aman. Karena apabila terjadi kehilangan, maka traveler CQ tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kenapa tidak bisa digunakan oleh orang lain? Karena di situ ada keterangan bahwa traveler CQ-nya ya hak milik dia begitu ya.
Dan yang C, pembeli akan mendapatkan pengganti traveler CQ yang baru atas sejumlah non-blank traveler CQ yang hilang gitu. Jadi bisa digantikan ya. Yang keempat, bisa dipindah tangankan. Maksudnya bisa dipindah tangankan bagaimana? Nah, tadi misalkan si Lucy sudah beli nih atau sudah menukar traveler CQ ya. Nah, Lucy ini tidak bisa berangkat ke Bali misalkan pada saat itu. Nah, dipindah tangankanlah ke Asyifa misalnya. Jadi Asyifa membayar sejumlah mata uang rupiah yang dibayarkan Lucy ke agen penjual itu, kemudian traveler check-nya bisa diberikan kepada Asyifa ya. Itu manfaat traveler check bagi pemegang atau card holder. Kemudian bagi merchant itu apa? Pedagang yang tadi ya, yang misalnya pihak maskapai gitu, kemudian hotel yang menerima traveler CQ dari si pemegang atau pembeli atau card holder ya. Nah, yang pertama, lebih banyak pelanggan yang dapat dilayaninya apapun bentuk pembayarannya. Namanya pihak penjual ya, kayak maskapai, hotel dan lain sebagainya, dengan adanya kerjasama dengan pihak traveler check ini, maka lebih banyak lagi pelanggan yang dapat dilayani kan, dari pihak maskapai, dari pihak hotel. Jadi mau bayarnya cash, mau bayarnya dalam traveler CQ, nah itu kan lebih banyak lagi tuh pelanggannya gitu. Menambah pelanggan lah selain dari cash gitu kan, bisa menambah dari pembayaran traveler CQ. Nah, otomatis yang kedua, meningkatkan omset penjualannya. Ya iyalah, jelas meningkat. Kalau misalkan dari cash aja udah banyak, apalagi ditambah dari pembayaran traveler CQ, kan jadi akan naik tuh omset si penjualnya. Ya, kita lanjut. Nomor 5, bagi bank pengumpul atau penagih yang posisinya tadi di nomor 8. Nah, Bank Mandiri itu yang pertama manfaatnya mendapatkan hasil administrasi atas biaya penagihan traveler CQ dari merchant, dari pedagang. Nah, otomatis nanti ada administrasi tuh, si pedagang nih bayar ke bank penagih begitu. Nah, hasilnya itu kan diterima oleh bank penagih. Yang kedua, mendapatkan keuntungan dari selisih kurs, sama nggak beda jauh sama bank penjual tadi yang memperoleh keuntungan dari selisih kurs. Dari Lucy bayar kepada penjual kan ada selisih kurs tuh. Nah, ini pun sama, dari pihak hotel ataupun dari pihak maskapai itu kan dibayar nih oleh bank penagih. Nah, di situ bank penagih itu, yang Bank Mandiri itu akan menerima selisih kurs gitu. Bisa kalian lihat di slide atas tadi, di slide 8. Nah, itu adalah salah satu contoh traveler CQ atau check traveler ya. Di slide ini pun, di slide 9 ini salah satu contohnya ya. Di situ kalian bisa lihat ada Visa sebagai penerbitnya begitu ya. Nanti di situ akan tertera namanya siapa, kemudian nominal di situ berapa rupiah yang telah dikeluarkannya, tapi nanti pembayarannya dalam bentuk US dollar begitu ya. Dari US dollar akan ditukar ke rupiah. Mungkin hanya ini materi yang dapat Ibu sampaikan.
di pertemuan kali ini. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.